Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah atas segala kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat dipertemukan pada bulan yang suci ini, bulan yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan, yang tak lain adalah bulan suci Ramadan. Tak lupa, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal mengenai dahsyatnya pahala yang dapat kita peroleh di bulan suci Ramadan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya pahala yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini berbeda dengan hari yang biasanya. Minimal, pahala yang akan kita dapatkan yaitu adalah 10 kali lipat dari hari biasanya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka akan mendapatkan 10 pahala amalan. Namun jika kita mengerjakannya di bulan suci Ramadan, maka kita bisa mendapatkan 10 kali lipat dari amalan hari yang biasanya. Jadi teman-teman, misalnya kita mengerjakan sholat sunnah, kita mendapatkan 10 pahala amalan kebaikan. Namun jika kita mengerjakannya di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan 10 kali lipat dari pahala hari biasa. Oleh karena itu, jika kita melewatkan kesempatan untuk melakukan sholat sunnah, bayangkan betapa banyak sekali kita juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, sebagaimana amalan puasa memiliki amalan yang paling besar pahalanya, sehingga jika kita melakukan puasa Ramadan, maka akan lebih berlipat ganda lagi amalan pahala yang kita dapatkan dibandingkan jika kita melakukan puasa di bulan lainnya. Ini semua dikarenakan mulianya bulan suci Ramadan dan juga puasa yang kita lakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan ini memanglah bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Bahkan setiap amalan kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ibadah yang paling identik dengan bulan suci Ramadan adalah puasa. Ibadah puasa merupakan ibadah yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Tidak ada satupun ibadah yang bisa menandingi besarnya pahala ibadah puasa. Kemudian hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, setiap amal soleh anak Nabi Adam adalah miliknya. Maksudnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya. Dari seperti sholat, haji, bersedekah, dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan kadar pahalanya. Kemudian dari kebaikan-kebaikan itu, seperti sholat, haji, bersedekah, ibadah, dan lainnya, itu akan dibalas sebanyak 10 hingga 700 kali lipat pahala, tergantung dengan kadar keikhlasannya. Kemudian ini berhubungan juga dengan yang namanya adab ibadah. Misalnya, teman-teman sedang tidur, kemudian teman-teman terbangun di tengah malam, kemudian terbesit niat untuk melakukan sholat tahajud. Nah, kemudian teman-teman melakukan sholat tahajud. Ini akan berbeda pahalanya jika teman-teman ingin tidur, sudah berniat, sudah diprogramkan untuk bangun di tengah malam melakukan sholat tahajud, sudah disiapkan bajunya, sajadahnya sudah dibumbui dengan minyak wangi, sudah rapi semua pokoknya. Kemudian teman-teman bangun tengah malam dan melakukan sholat tahajud, itu akan berbeda pahalanya dengan teman-teman yang hanya terbangun di tengah malam. Nah, inilah yang disebut dengan
pahala yang bisa kita dapatkan antara 10 hingga 700 kali lipat. Jadi setiap orang akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda tergantung bagaimana dia mengemas amalan ibadah yang dia lakukan dengan baik. Lalu kemudian kata Allah, kecuali puasa. Ibadah yang satu ini berbeda, sesungguhnya itu adalah milikku, kata Allah, dan aku akan membalasnya secara langsung. Nah, maksudnya apa? Berarti dengan melakukan ibadah puasa, bisa saja kita mendapatkan pahala yang lebih dari 700 kali lipat. Masya Allah. Kemudian hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang artinya, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, itu akan menjadi penghapus dosa baginya dan juga pembebas dari api neraka. Dan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Nah, kemudian jika misalnya kita mendapatkan pahala puasa sebanyak 30, maka maukah kita mendapatkan pahala puasa yang 30 lainnya, 300 yang lainnya, 3000 yang lainnya, bahkan 3 juta yang lainnya, atau berapapun yang kita mau? Maka jawaban kita adalah iya. Lalu bagaimana caranya? Buka puasakan orang. Nah, mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa memberikan buka puasa bagi orang lain itu lumayan memberatkan atau mungkin mahal, karena satu paket mungkin bisa 50.000, 100.000 misalnya. Nah, dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan berbuka puasa kepada orang lain." Kemudian Nabi bersabda yang artinya, Allah yang akan memberikan pahala bagi siapa saja yang menyediakan makanan berbuka puasa, meskipun itu hanya susu bercampur dengan air. Nah, jadi teman-teman, jika susu sudah bercampur dengan air, hanya ada warnanya saja, tidak ada rasanya, namun jika itu yang kita mampu, maka kita akan tetap mendapatkan pahala memberikan buka puasa bagi orang lain. Jadi teman-teman, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena semuanya itu tidak memaksa, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Meskipun nantinya kita memberikan mungkin berbuka puasa kepada orang lain hanya 1 butir kurma atau hanya seteguk air saja, barang siapa yang memberikan seteguk air kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberikannya seteguk air dari telaga pada hari kiamat, dan dia tidak akan merasakan dahaga selamanya sampai ia masuk ke dalam syurga. Kemudian contoh kasus yang lainnya adalah, misalkan kita merupakan seorang mahasiswa yang hidup di perantauan atau mungkin hidup di pesantren. Kemudian kita berinisiatif untuk membeli 1 dus air mineral untuk dibagikan ketika berbuka puasa nanti. Nah, maka di hari itu juga kita akan mendapatkan 1 pahala puasa plus 47 pahala puasa dari orang lainnya. Nah, maka dari itu, di hari itu kita akan mendapatkan 48 pahala puasa yang bisa kita peroleh. Nah, bayangkan jika kita melakukannya selama 30 hari penuh, berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Ada 1440 pahala puasa yang bisa kita dapatkan. Itu seakan-akan kita melakukan puasa sebanyak 1440 hari, sedangkan yang kita lakukan hanya 30 hari saja. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, mulailah kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Jangan sampai kita melewatkan bulan suci Ramadan ini begitu saja, kita menyia-nyiakannya. Nauzubillah min zalik. Gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Dan itu semua tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya menjadikan motivasi bagi kita semua untuk selalu melakukan amalan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.